menjalani hidup dengan penuh harapan dan kekuatan. Oleh karena itu, marilah kita membuka hati kita untuk merasakan kasih dan anugerah yang berlimpah dari Tuhan yang akan mengalir melalui hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bersama-sama menyukuri setiap berkat yang telah Tuhan curahkan kepada hidup kita, baik dalam aspek pekerjaan, keluarga, maupun pelayanan kita pada sesama. Semoga kasih dan anugerah Tuhan selalu membimbing setiap langkah kita dalam profesi kita, sehingga kita bisa menjadi saluran kasih-Nya dimanapun kita berada. Marilah kita berdiri sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari kaki nomor 7, bait 1 hingga 3. Bersyukur akan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya memurniakan damai sejahteranya kepada kamu dan kepada saudara juga. Bapak Ibu sedang Jumat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 32, bait pertama hingga bait yang ketiga. Oh
banyaknya kita masih tidak mampu menurut perintahnya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesal dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Mari kita berdoa secara litani. Lihatlah Tuhan, sebuah bejana kosong yang perlu diisi. Aku lemah dalam iman. Kuatkanlah aku. Aku dingin dalam cinta. Hangatkanlah aku dan buatlah aku bersemangat, agar cintaku dapat mengalir kepada sesamaku. Aku tidak memiliki iman yang kuat dan teguh. Kadang-kadang aku ragu dan tidak dapat mempercayaimu sama sekali ya Tuhan. Tolonglah aku. Kuatkanlah iman dan kepercayaanku kepadamu. Di dalam Engkau aku telah menyerahkan segala harta yang kumiliki. Aku miskin. Engkau kaya dan Engkau datang untuk berbelas kasihan kepada orang miskin. Aku adalah yang berdosa, tetapi Engkau adalah benar. Padaku ada banyak dosa. Di dalam Engkau ada kepenuhan kebenaran. Oleh karena itu, aku akan tetap bersamamu. Hanya darimu saja aku dapat memohon. Amin. Berita kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Silakan duduk kembali. Bacaan Alkitab sesuai dengan amanat Nas DKE diambil dari Yesaya 62 ayat 1 sampai 5 dengan berikut: keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serbang kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Yang berbahagia ialah
mereka yang mendengar firman Tuhan Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Kembali kita angkat pujian kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 58. Bait pertama dan bait yang keempat, Maha Kasih yang Ilahi. Dipersilahkan puji-pujian dari lingkungan pelayanan 1. Dengan rupiah yang kita
Ibu, Shalom. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dalam rangka peribadatan memperingati Hari Teknik Gereja Kalimantan Evangelis yang akan kita dasarkan pada Injil menurut Rasul Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Injil menurut Rasul Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya ke-11. Ya, nanti kita akan baca secara responsoria. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu merespon dengan membacakan ayatnya yang genap. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa, kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kini kami mengarahkan diri, hati dan pikiran kami. Kami mohon dalam kerendahan hati agar Kristus mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga ketika kami mencoba untuk mengetahui dan mengikuti jalan Tuhan lewat berita firman ini, kami boleh melakukannya dalam keadaan kami yang suci dan kudus, dalam keadaan kami yang polos, keadaan kami yang tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Maka Allah Yesus Kristus, dalam firman ini, ajarilah kami semua. Di dalam nama Anak Bapa dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya ke-11 saya bacakan yang ganjil, Bapak Ibu membacakan yang genap. Di Bodil Pekok, perkawinan di Kana. Ayatnya yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 bulu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, "Setiap orang meninggalkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Langit dan bumi akan berlalu, dan firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memperingati Hari Teknik GKI, yang secara khusus juga akan kita doakan bersama adalah keberadaan STM GKE di Mandomai, dan juga sekarang menjadi sekolah menengah kejuruan Mandomai, yang secara khusus dahulu didirikan untuk mengajari orang-orang atau anak-anak di Kalimantan tentang bagaimana membangun, bagaimana mengkaryakan sesuatu. Pada mulanya hanyalah kayu. Jadi yang paling banyak diproses di STM Mandomai itu kayu. Pada mulanya hanyalah kayu, dan kayu itu tampak tidak berarti. Namun dalam perkembangannya dan dalam proses yang dilakukan oleh sekolah itu, kayu yang semula tidak berarti itu lalu dikaryakan, dan lewat karya kayu itu ia menjadi berguna. Pada mulanya bukanlah apa-apa.
Maka sesungguhnya perayaan Hari Kenik adalah suatu perayaan yang memperingati tentang keberadaan yang pada mulanya itu bukanlah apa-apa, yang pada mulanya itu mungkin tidak dapat difungsikan, namun dalam proses dan dalam penciptaan karya yang dilakukan, pada akhirnya yang mulanya tidak berguna itu lalu dapat digunakan. Jadi dalam pandangan teologis atau dalam pandangan iman, itulah yang sedang kita lihat dalam Hari Kenik. Sebab pada mulanya semua orang itu bukanlah apa-apa. Sebab pada mulanya ketika saudara masih baru dilahirkan di tengah-tengah dunia, menjadi seorang bayi, apa fungsi dari saudara? Makan saja harus disuapi, minum saja harus diambilkan, dan lain segala macamnya. Manusia baru dapat berdiri di kakinya sendiri ketika ia telah menjadi dewasa. Ketika ia telah memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, ketika ia telah mampu untuk bertindak sesuai dengan kebijaksanaan dan hikmat yang ada di dalam dirinya. Namun sebelum semua itu, semua manusia pada mulanya bukan apa-apa. Begitu pula apa yang terjadi dengan gereja bersama-sama dengan jemaat yang di dalamnya. Pada mulanya semua orang, atau malah pada mulanya nenek moyang atau orang-orang yang telah dahulu daripada kita, itu bahkan belum mengenal Kristus. Itu bahkan belum mengenal tentang agama Kristen. Malah mungkin mereka tidak pernah sama sekali mendengarkan tentang Injil. Namun pada mulanya juga pada akhirnya mereka menerima pemberitaan firman. Dan lewat pemberitaan firman itu mereka lalu mengalami kedewasaan iman di dalamnya. Dan lalu yang semula tidak mampu dan semula tidak tahu itu, sedikit demi sedikit dan dalam upayanya telah membangun suatu kepercayaan dan membangun suatu fondasi iman di dalam masyarakat, keluarga, dan orang-orang yang ia kasihi. Dan daripada itulah gereja, khususnya Malimba, itu lahir. Yang dilahirkan dari orang-orang yang pertama kali tidak tahu apa-apa. Namun yang tidak tahu apa-apa ini mengaku bahwa ia tidak tahu. Ia mengaku bahwa semula ia hanyalah seperti air yang digunakan oleh Kristus untuk diubah menjadi anggur. Pada mulanya adalah seperti itu. Dan seperti air yang semula tidak dapat dipergunakan untuk berpesta atau tidak dapat dipergunakan untuk menciptakan kesukacitaan, begitu pula lah kita sekalian, orang-orang yang percaya, yang lalu dalam proses dan perkembangannya pada akhirnya mampu untuk mengakibatkan kesukacitaan seperti anggur yang diubah Kristus daripada air yang sederhana. Maka Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu itu dimulai dari hal-hal yang tampak sederhana. Segala sesuatu itu dimulai dari hal-hal yang tampak tidak berarti dan tidak berdaya. Begitu pula dengan keadaan-keadaan saudara hari ini. Begitu pula dengan segala macam jenis pencobaan dan penggodaan yang saudara harus hadapi di tengah-tengah dunia. Mungkin saudara diinsafkan oleh Tuhan agar tahu diri dan sadar bahwa dengan segala sesuatu yang kita miliki, kita masihlah manusia yang biasa. Namun justru karena saudara adalah orang-orang yang biasa, saudaralah yang telah dipilih oleh Kristus untuk menjadi anggur yang membahagiakan, untuk menjadi anggur yang mendatangkan kesukacitaan kepada orang-orang yang menjumpainya. Seperti para penetua dan diaken, para majelis dan jemaat yang telah diberkati dan telah ditapis, maka mereka juga perlu untuk memberkati dan menampiskan jemaat dalam keadaan-keadaan yang baik. Di beberapa gereja itu perjamuan kudus dilaksanakan 2 tahap. Pertama itu untuk penetua dan diaken yang akan melayani, lalu setelah dilayani baru mereka melayani. Dalam pandangan iman, hal ini berarti
Orang-orang Kristen semestinya harus diberkati terlebih dahulu. Orang-orang Kristen telah mendapatkan berkat daripada Allah, dan dengan demikian ia harus menyalurkan berkat yang telah ia miliki. Atau dalam hal ini adalah berfungsi dan berdaya guna. Ketika Allah memberkati saudara dengan kekuatan, kesehatan, dan segala jenis kepunyaan lainnya, maka segala sesuatu itu harus dipergunakan. Ia tidak boleh mengendap dan ia tidak boleh menjadi sia-sia. Namun pertanyaan sesungguhnya adalah bagaimana saudara mempergunakan apa yang saudara miliki itu menjadi sesuatu yang berarti, menjadi sesuatu yang berfungsi dan yang berguna. Ajaran dari Kristus itu sederhana dan jelas. Yang ia ajarkan sesederhana mengharapkan agar semua orang yang percaya kepadanya itu melakukan kebaikan. Dan dalam landasan kebaikan itulah saudara beriman. Dalam landasan kebaikan itulah saudara bertindak dan bertingkah laku. Tidak ada kejahatan yang diajarkan oleh Kristus. Maka dengan demikian tidak boleh ada pengecualian terhadap kejahatan. Lebih parah lagi adalah kejahatan itu telah terjadi di sekitar kita dalam hari-hari hidup kita. Segala sesuatu dilakukan dengan salah. Segala sesuatu dilakukan hanya atas kepentingan pribadi. Namun setidak-tidaknya jangan jadikan gereja sebagai tempat di mana kita menimba kepentingan pribadi. Setidak-tidaknya ini adalah tempat di mana saudara berusaha menjadi orang baik. Setidak-tidaknya ini adalah tempat di mana kita yang tidak sempurna dan tidak suci ini mencoba untuk menjadi sempurna, mencoba untuk menjadi suci. Karena kalau tidak demikian, maka gereja, iman dan jemaat kita tidak akan berfungsi dan berguna sebagaimana mestinya. Segala sesuatu dilihat dan terlihat menghebohkan dan ribet dan riuh pada hari-hari ini. Namun iman di dalam Kristus adalah iman yang sederhana. Iman yang mengajak saudara untuk mempergunakan apa yang saudara miliki agar berfungsi berguna dan menciptakan damai sejahtera serta kesukacitaan dalam hidup kita sekalian. Selamat merayakan hari teknik. Selamat merayakan hari pengkaryaan dan keberdayagunaan. Selamat berdaya guna, selamat berfungsi, selamat mendasarkan iman di dalam kebenaran dan kebaikan, selamat bekerja, dan selamat berkehidupan dalam hari kita, hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan. Kini mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kalau Engkau lihat hidup kami ini tidak pernah dan malah tidak mampu kami untuk terus sempurna. Dan malah Tuhan Yesus Kristus justru kami memilih untuk melakukan hal-hal yang salah, yang kami tahu bahwa itu salah. Namun karena kekerasan hati kami Tuhan, kami telah melawan Allah dan melawan ajaran Kristus. Oh Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami jika kami memang bersalah. Ampuni kesalahan kami yang kami lakukan pada hari-hari muda kami dalam ketidaktahuan kami pada masa lalu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami pada hari-hari ini. Sekalipun kami telah sadar, kami telah dewasa, namun Tuhan kami tetap melakukan beberapa kesalahan. Begitu pula kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang mungkin akan kami lakukan pada hari esok, yang akan kami lakukan pada hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus, kami tidak memiliki kendali penuh pada segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Maka Tuhan dalam kesadaran kami memohon ampun kepada-Mu. Oh Tuhan Yesus Kristus, justru kami yang tidak sempurna inilah yang telah Engkau pilih. Justru kami yang mungkin paling tidak benar dan paling tidak baik dibandingkan dengan orang-orang lain inilah yang Tuhan telah tentukan untuk menjadi milik. Maka oh Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami
untuk tidak mengecewakan Allah dalam hari-hari hidup kami. Tuhan Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan sorga, lihatlah kami dengan apa adanya. Terimalah kami Tuhan dengan apa adanya. Biarlah segala tindak tanduk, tingkah laku kami di tengah-tengah dunia ini, itu adalah perlambangan dari apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Maka jika kami bersukacita dan jika kami benar-benar memiliki iman di dalam Kristus yang iman kebaikan, maka Tuhan, kiranya itu pula yang terpancar daripada kami sekalian, Tuhan Yesus Kristus. Namun Tuhan, bila mana pencobaan penggodaan datang, Allah, kami memohon agar Tuhan menjadi sumber kekuatan, agar Tuhan menjadi sumber dari segala sesuatu yang baik, agar kami dimampukan dalam menghadapi segala tantang dan jawab yang harus kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kristus Yesus, dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan tubuh kami yang tidak sempurna ini, tubuh kami yang gampang untuk mengalami sakit penyakit ini, ya Tuhan. Apalagi dalam hari-hari dan cuaca yang sedang tidak baik ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah kami insaf, agar kami tidak menjadi sombong terhadap kekuatan dan kemampuan kami. Namun biarlah kami menjadi bijak, biarlah kami berhikmat, agar kami tidak memforsir tubuh kami, ya Tuhan. Agar kami tidak memakan makanan yang kami tahu justru akan mengakibatkan penyakit pada kami. Agar kami mau untuk beristirahat dan memberikan waktu bagi tubuh kami untuk menjadi pulih, untuk menjadi kuat kembali, ya Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami dengan hikmat itu. Namun juga Tuhan Yesus Kristus, bila mana kami telah jatuh dalam keadaan sakit, kami memohon dalam kerendahan hati, agar Tuhan memberkati segala jenis obat, segala jenis upaya-upaya pengobatan yang kami lakukan, agar dalam pengasihan Tuhan kami boleh mengalami kembali keadaan tubuh yang baik, keadaan tubuh yang sehat, keadaan tubuh yang pulih, Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa, kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu bagi beberapa saudara dan saudari kami yang berulang tahun pada hari ini. Dan dalam minggu-minggu ini Tuhan, kami menyerahkan Bapak Ibu Alvin C. Konrad yang berusia 91 tahun, bagi Ibu Yan Lesuri yang berusia 66 tahun, bagi Bapak Yeno Helvi yang berusia 50 tahun, dan bagi Yosiana yang berusia 21 tahun. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan mereka dalam rahim ibu mereka. Terima kasih pula Allah, Engkau telah mengizinkan mereka untuk dilahirkan di tengah-tengah dunia. Jadi Tuhan, dalam perjuangan dan dalam usaha mereka telah mempertahankan kehidupannya sampai pada hari ini, sampai mereka boleh memperingati hari ulang tahunnya. Tuhan Yesus Kristus, perjuangan mereka belum berakhir. Kami berdoa agar Tuhan memanjangkan umur mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberkati mereka dalam segala kecukupan. Kami berdoa agar Tuhan memelihara dan menjaga mereka sekalian, sehingga Tuhan menyampaikan mereka dengan selamat sentosa ke seluruh tujuan yang mereka miliki dalam hidup mereka, Tuhan Yesus Kristus. Berkati pula keluarga mereka, Tuhan Yesus Kristus, agar damai sejahtera Allah boleh benar-benar terjadi dalam hidup mereka sekalian. Tuhan Yesus Kristus pun kami berdoa bagi segenap rancang dan rencana yang kami miliki sebagai jemaat di tempat ini dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam rencana pekerjaan kami, kami berdoa dalam rencana pendidikan kami, dalam rencana perjalanan kami. Kami mohon dalam segala rancang dan rencana kami miliki, Tuhan Yesus Kristus, kami selaras dengan kehendak Allah. Dan dalam keselarasan dengan kehendak Allah itu Tuhan, kami boleh menjumpai titik dan menjumpai keadaan yang baik. Mampukanlah kami untuk berjuang terus, Tuhan Yesus Kristus, dalam upaya mempertahankan kehidupan ini. Namun Tuhan Yesus, janganlah kami menjadi tidak fokus pada keadaan dan pada kebenaran hidup, bahwa kami juga perlu untuk memberikan waktu dan perlu untuk memberikan kesempatan bagi Allah dalam bekerja dan dalam mengupayakan bagi kami segala sesuatu yang baik. Tuhan Yesus Kristus yang berkata dalam kerajaan sorga, berkatilah para penentu dan diakan, para pendeta, pelayanan, berkatilah para jemaat-Mu dalam hari-hari hidupnya, dan biarlah damai sejahtera Allah melingkupi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Anak Bapa dan Roh Kudus, kami serahkan doa kami ini ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembali kita angkat pujian kita menyanyi dari NKB nomor 212, bait pertama dan bait yang ketiga, sungguh inginkah Engkau lakukan. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 96 ayat 7 dan ayat 8. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu pada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 211, bait 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Ada nafsi
meninggalkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini kembalilah dalam kehidupan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.